Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara segenap warga gereja Toraja Mamasa kelas Makassar yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa. Kita bertemu melalui pelayanan Manna GTM kelas Makassar pada pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan padanya dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakan dan ditinggikan nama-Mu ya Tuhan. Bersukacita hati kami karena hari ini Tuhan membangunkan kami dari petiduran kami dengan kekuatan baru. Kami sambut berkat-Mu ini dengan penuh sukacita. Dan untuk mengawali semua kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong dan menyertai kami semua, sehingga bagian firman-Mu ini kami boleh maknai, teristimewa untuk kami hidupi dalam kehidupan kami. Namun sebelum itu Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dilayakkan dan dibenarkan datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin. Tema renungan kita pada saat ini, jangan ada yang merampas sukacitamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 4 bulan lamanya hidup kita dicekam dan dibayang-bayangi malaikat maut yang bernama Corona dari Wuhan. Ia telah dan sedang mewabah di seluruh dunia. Melalui media massa, media elektronik, internet, dan media lainnya, setiap hari kita mendapat informasi bahwa sekian ribu orang yang terpapar virus ini. Ada sekian ribu orang yang meninggal. Namun kita bersyukur bahwa ada banyak juga saudara-saudara kita yang boleh menang dalam pertempuran ini atau sembuh. Oleh wabah penularan dan penyebaran corona yang sangat masif ini, dalam membatalkan sekian ribu program yang telah dijadwalkan, mulai dari lembaga terkecil seperti rumah tangga sampai kepada lembaga terbesar seperti negara. Dampak daripada corona ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tingkat konflik dan perceraian meningkat. Beban negara bertambah sekian triliun demi keselamatan rakyat. Kita sungguh terpuruk. Dan untuk melawan kuasa destruktif corona ini, kita dipaksa untuk membatasi aktivitas kita. Hubungan-hubungan kita pun ikut diminimalkan. Oleh corona ini sukacita kita dirampas, diganti dengan ketakutan dan kepanikan. Padahal ketakutan itu sungguh merusak kedamaian dalam hidup kita. Di dalam Alkitab, konon ada 365 frasa atau ucapan jangan takut. Mungkin dapat diartikan bahwa setiap hari dalam setahun Tuhan berpesan kepada kita supaya jangan takut.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya pada awal kehidupan manusia di Firdaus, ada dalam kehidupan ideal tidak mengenal ketakutan. Tetapi ketika kesombongan manusia mencapai titik kulminasi, yaitu ingin menjadi seperti Allah, disitulah awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan ketakutan selalu membayang-bayangi kehidupan manusia. Lalu ganjaran yang setimpal dengan dosa adalah kematian atau maut. Kematian telah menjadi momok ganas yang menindas dan membinasakan manusia tanpa pandang bulu. Nasib malang umat manusia selalu berujung pada kematian. Karena itu, siapa yang tidak takut? Tetap kita sungguh beruntung. Allah tidak berkenan umat ciptaannya dipermainkan oleh keganasan kuasa dosa. Lihatlah kelembutan kasihnya. Ia menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Dengan masuk dalam kehidupan manusia, Yesus sepenuhnya masuk ke dalam kehidupan manusia. Mengenakan semua kemanusiaan agar dapat sepenuhnya mengidentikan diri dan terutama berrelasi dengan manusia. Dalam berinteraksi dengan orang lain, Yesus selalu menginvestasikan waktu bagi orang lain. Misalnya dia makan bersama-sama dengan mereka. Dia bercakap-cakap dengan mereka. Yesus masuk ke dalam kehidupan dan keseharian mereka. Dan kemudian ia mengundang mereka masuk ke dalam kehidupannya. Ia menunjukkan dan menghidupi kasih yang digerakkan oleh belas kasihan. Dan itu sebabnya ia diidolakan orang sesamanya. Karena pada banyak peristiwa atau kesempatan, Yesus secara ajaib mampu menjawab kebutuhan orang yang ia jumpai. Seperti kala ia melepaskan kepanikan dan kehilangan muka penyelenggara pernikahan di Kana yang di Galilea. Karena mereka kehabisan anggur. Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 7. Selain itu, dalam pelayanan Yesus, ia berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 9 ayat 35. Dan kepada yang lapar diberi makan. Dan yang paling menakjubkan, pada saat Maria dan Marta sedang putus asa dalam menghadapi kematian saudaranya, yaitu Lazarus. Dan waktu itu pun Yesus ikut menangisi. Dan didorong oleh belas kasihan, Yesus meyakinkan Maria dan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, ia dipanggil oleh Yesus keluar dari kubur. Dan Lazarus sungguh-sungguh bangkit. Yohanes 11 ayat 43. Saudara-saudara, namun semua pelayanan kasih yang diberikan Yesus tidak luput dari hambatan dan tantangan. Tokoh-tokoh agama Yahudi justru merasa terusik. Dan atas nama agama, mereka membangun konspirasi untuk membunuh Yesus. Dan akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati di atas salib. Tetapi kematiannya di atas salib, sesungguhnya Yesus justru memaknai sebagai puncak kasih Allah untuk menanggung dosa umat manusia. Tetapi 3 hari kemudian, dengan gemilang, Yesus mematahkan kuasa dosa. Ia bangkit dari kematian, duka dan lara, air mata
dan tangisan seketika diubah menjadi kegirangan. Rasa takut segera lenyap. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi siapa yang sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Yesus, siapa yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan takut kepada Yesus, sesungguhnya ketakutan akan lenyap daripadanya. Bandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara-saudara, dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 saat ini, walaupun kita sedang terpuruk, namun bagi saya ada dua sikap ekstrim yang harus dihindari. Pertama, sikap ponga yang cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Padahal pemerintah sebagai wakil Allah, mereka diberikan hikmat sehingga kita diarahkan supaya kita selalu memakai masker, kita banyak mencuci tangan, menghindari kerumunan. Kemudian sikap ekstrim yang kedua, ketakutan yang berlebihan yang tidak pada tempatnya, semacam fobia, ketakutan yang bisa melumpuhkan. Dan ini sungguh-sungguh orang bisa menjadi sakit dan imun lalu menjadi terkuras. Yesus berkata dalam ayat renungan pada saat ini, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Kiranya sukacita selalu bersama kita. Terpujilah Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi rupa-rupa tantangan hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami telah merenungkan bagian firman-Mu, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan tidak berkenan bila ada kekuatan-kekuatan manapun yang akan mengganggu dan merampas kegembiraan kami. Sungguh bersukacita kami bersukacita karena hari ini firman-Mu sampai kepada kami bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kami. Berkati firman-Mu ini sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk segenap warga gereja Toraja Mamasa di Klasis Makassar. Tuhan Yesus menolong dan berkati kami semua, sehingga ketakutan lenyap dari kehidupan kami, dan sukacita selalu ada bersama kami. Dengan hati yang gembira, kami selalu mengalami kesehatan yang prima, berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk segenap pengurus Klasis Makassar. Tuhan memberkati, sehingga melalui hamba-hamba-Mu, pelayanan boleh direncanakan dengan baik, dan menciptakan pelayanan-pelayanan baru untuk menjangkau semua jemaat-Mu yang pada saat ini sedang serba terbatas gerakannya. Ya Allah yang ada dalam sorga, berkati pemerintah kami, sehingga melalui mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang yang kami kasihi, kami bawa kepada-Mu. Tuhan berkenan selalu melindungi. Tuhan berkenan melindungi bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa lain, sehingga kami kembali menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan, bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kami. Ampunkan segala dosa dan kelemahan kami. Dengarkan seruan doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilik kehidupan ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.